Lagi to our channel Sindo Cili. Hai guys. Hari ini kita sudah bersama seperti biasa Sindo Cilik dan teman-teman kita nih, ada Livia. Halo Dek. Nah, salam kenal ya. Dan biasa si Nurul. Hai. Nah, hari ini teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu tahu hari ini kegiatan kita itu akan ke salah satu keramat di Banyuasin ya, masih daerah Sumatera Selatan, Palembang, masih sekitar 30 menit dari ya dari kota Palembang ya, sekitar 1 jaman lah. Sekitar 1 jam. Nah, tapi teman-teman, tempat ini banyak yang menyimpan ya. Gimana Mbak? Mengenai tentang misteri pertamanya mulai adanya tempat itu, daerah itu, teman-teman ya. Nih si teman-teman yang di belakang kira-kira ada yang tahu nggak tempat ini? Belum ya? Belum sih. Belum ya. Kalau Nurul gimana? Ini first time loh. First time ya, sama teman-teman. Dan konon katanya tempat ini tuh ya, teman-teman, memang belum banyak diketahui. Ya, bahkan orang Palembang juga katanya kan banyak tempat-tempatnya tidak banyak mengetahui. Nah, teman-teman ikutin terus ya channel kita. Kita akan melakukan penelusuran di sana. Oke guys, kita udah masuk ke salah satu daerah yang kita tuju tadi ya. Ini sekitar dari Lorong daerah daerah Banyuasin tadi itu sekitar berapa kilo ya? Kalau dari daerah pas masuk dari perbatasan Palembang itu sekitar berapa? Ini kayak berapa sih? Kayak 22 ya? Sekitar 10-11 kilo lah. Nah, ini kita sudah lagi di jalan teman-teman untuk ke daerah salah satu lokasinya ya, yang jelas di daerah Banyuasin. Oke teman-teman, kita masih di dalam perjalanan. Ini yang membuat teman-teman ya, kenapa tempat ini memang tidak banyak orang tahu, termasuk yang mungkin sejarawan kota Palembang ya belum tahu tempat ini, daerah ini teman-teman. Karena apa? Ini kita dari awal masuk dari KM 22 tadi ya, itu belum nyampe loh ke lokasi. Ini udah berapa menit? Ini bentar lagi sampai. Oh, bentar lagi nyampe, Mak. Oh iya, nah jadi terus lagi ya. Ini teman-teman ya, jadi tempat ini memang benar-benar belum banyak terekspos ya teman-teman. Ikutin terus ya penelusuran kita hari ini. Yang jelas teman-teman harus tahu bagaimana legendnya kota Palembang ya. Kita menuju ke tempat keramat yang dimana kita tujuannya untuk ke arah sana. Yuk, ikutin terus. Gak lemak nih, aku bisa sandal kaki. Hai Bu. Halo. Oke teman-teman, sekarang kita udah beberapa dengan pembahasan. Sekarang itu kita mau lihat si Mbak Sindo Cilik ini sedang meditasi untuk berdoa sebenarnya. Bisa dilihat. Oke teman-teman, kita udah sampai ya, di belakang kita udah kelihatan ya tempat lokasi di mana kita tuju tadi ya. Nah, ini kita udah bersama yang tunggu tempat. Ini di juru kuncinya ya. Itu yang di belakang teman-teman, yang sebelah sini tuh bukan kuburan ya, tapi keramatnya. Di sampingnya ada yang beberapa ya. Nanti dijelasin sama Livi sebagai moderator, dan tentunya teman-teman kita masih bersama teman kita Sindo Cilik. Say hello. Gimana? Silakan Livi. Apa yang mau dibahas? Oke teman-teman, di sini aku kan
ada beberapa pertanyaan yang bisa ngejelasin sebenarnya ini itu tempat apa dan kita kesini tujuannya untuk apa. Oke, kita mau tanya sama si mbaknya, Mbak. Nah, si Mbak Sindo Cili. Oke, Mbak, di sini sebenarnya kalau boleh tahu sebenarnya tempat apa sih sebenarnya? Kalau menurut dari cerita orang-orang sini, menurut kepercayaan dari kita tadi sudah sempat berbincang-bincang dengan juru kunci di sini, dan di sini itu tempat di mana dulu ini laut air, semua air, belum ada daratan. Jadi Palembang ini pertama kali desa yang paling tua yang tumbuh adanya daratan itu ada di desa ini, dan itu mulai muncul ketika pagi, jam 7 pagi. Nah, sedangkan di kota itu muncul, di kota Palembang itu munculnya itu saat tepat jam 5 sore. Jadi yang lebih dulu itu tempat ini, dan di sini kita bisa lihat ada makam, tempat di mana munculnya orang pertama kali yang ada di sini itu ada 5, dan di sini kita lihat ada di situ ada 2. Dalam satu tempat keramat itu ada 2 orang, dan 2 orang itu laki-laki dan perempuan. Dan kita lihat di sepanjang ini itu juga ada makam, namun makam itu karena tidak terawat lagi, jadi tenggelam kan. Tapi lebih tepatnya kayaknya makam yang nggak ada tanda gitu ya, Mbak ya? Udah nggak ada tandanya lagi gitu. Itu di situ ada 2, jadi total sudah 4, dan di situ 1, dan 1 itu adalah bisa dikatakan sebagai panglimanya. Dia sosok orang yang pada zaman itu dia belum menikah sama sekali, dan itu namanya, kita harus menyebutkan namanya itu Muning Godek. Dia jadi mempunyai godek itu bisa dikatakan sebagai Kayak jenggot gitu, jenggot ya? yang Kayak panjang bewok. banget gitu kan, panjang banget sampai selantai, bisa Berarti memang panjang ya, Mbak ya? panjang banget sekali itu, jadi bisa menyapu lantai seperti itu. Nah, terus di sini saya lihat juga beliau ini, yang panglima ini, memiliki celana yang berwarna hitam itu sepanjang ukuran jembatan Ampera Palembang. Panglima. Iya. Jadi dia mempunyai celana itu panjangnya melebihi jembatan Ampera itu, sekitar itu. Kalau kita bisa katakan itu sangat panjang seperti itu. Nah, di sini ketika itu kepercayaan orang di sini juga bilang jika di hari Jumat tepat ini mereka semua pada balik, jadi mereka ada kumpul di sini. Berarti sekarang para beliau-beliau ini itu sedang ada di sini, cuman untuk spesifikasi kita nggak tahu mereka di mana, cuman pada intinya hari ini mereka itu Mereka berada datang di sini. gitu. Nanti kita bisa menjelaskan dari aura dan dari penglihatan saya di mana dia tepat kedatangannya hari ini. Nanti kita jelaskan. Nah, ini Mbak sedikit tanya ya teman-teman. Untuk ada beberapa makam di belakang, yang satu itu panglima dan ada 2 orang ini kita nggak tahu siapa. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya orang atau beliau-beliau ini yang ada dalam keramat ada 2 orang, satu laki-laki dan perempuan. Nah, yang pengen aku tahu sebenarnya mereka itu di sini sebagai apa, entah itu ratu atau raja atau orang yang seperti apa gitu sampai mereka dikeramatkan di tempat ini gitu. Orang yang memang diutus, mereka berlima ini memang diutus untuk kedatangan yang pertama kali untuk menjaga desa ini. Makanya tumbuhnya dari mereka berlima, dari itu mulai tumbuh dari mulai keturunan sampai 7 turunan. Berarti bisa dibilang beliau-beliau ini itu adalah orang-orang yang membangun tempat daratan yang di sini ya, Mbak ya. Berarti seperti itu ya. Waktu di sini masih air semua. Iya, jadi bisa dikatakan ini termasuk desa tertua yang ada di kota Palembang. Jadi kalau bisa dikatakan keturunan paling tua kita ada di sini. Itu yang harus kalian tahu. Itu kayaknya tadi udah di kayu ini menurut percayaannya, jadi kita dari ujung jari tengah ke jari tengah lain kita setelah kayu ini kita letakkan di sebuah keramat. Jika kita ada keinginan sesuatu dalam hati kita,
Dan jika kayu ini setelah dipotong dan kembali lagi kita ukur itu dengan panjangnya lebih, itu insya Allah apapun keinginan kita itu bisa terkabul. Itu hanya sebagai perantara saja, seperti itu. Dan tetapi ketika diukur lagi dia berkurang, maka bisa dikatakan belum cepat terkabul, jadi bisa dikatakan tuh masih sangat lama, seperti itu. Sudah. Jadi di sini kita mau jelasin, nah ini tadi setelah kita ukur kembali dan kita coba kita tirakatkan di tempat keramat tersebut dan hasilnya itu berkurang. Dan jika berkurang berarti dalam waktu dekat keinginan kita belum terkabul. Mungkin bisa di tahun depan atau tahun berikutnya lagi, seperti itu. Ada di sebuah makam keramat. Dua orang pertama kali yang muncul di tanah keramat ini ya, ini makamnya. Mereka berdua adalah yang satu laki-laki dan satu perempuan. Dan di sini saya juga melihat mereka berdua ini, yang satu laki-laki itu menggunakan pakaian seperti kerajaan dan menggunakan senjata. Dan yang perempuan di sini kita lihat juga, dia sosok seperti ratu yang sangat cantik, menggunakan mahkota yang berwarna kuning emas, seperti itu. Dan yang laki-laki ini, dia tidak pernah lepas dari senjatanya. Itu senjatanya selalu ada di sini. Terakhir tadi saya meminta berkat untuk berdoa di sini, alhamdulillah beliau hadir di sini. Ini sebagai salah satu simbol yang tidak bisa kita lupakan, karena ini adalah tempat yang tertua yang ada di Kota Palembang. Jadi hargailah tempat ini, budayakan dan lestarikan, jangan pernah melupakan dengan adat dan leluhur kita yang terdahulu. Ini makam yang ada dua, ada yang di sini ada dua juga, jadi total 4. Kita lihat makamnya itu mulai dari sini sampai sini. Nih, saya lihat ada di sini ya, dua makam ini. Di sini memang tidak ada tanda karena makam ini sudah tidak seperti yang makam perawat yang dua ini. Maka kalau orang yang tidak tahu, ini tidak ada makamnya, tapi saya melihat di sini ada dua. Kita berdoa untuk beliau dulu ya.
dua orang makam yang ada di sini itu yang satu laki-laki dan satu perempuan. Satu laki-laki itu ada di sini dan perempuan ada di sini. Jadi di sini saya melihat sosok laki-laki ini itu bertubuh besar dan dia memakai jubah berwarna putih dan menggunakan sejenis topi. Namun topi itu seperti bukan bajak laut sih, tapi hanya bentuknya seperti itu, warna hitam. Seperti kopiah namun dia ada tinggi. Ada tinggi di atasnya, jadi kopiah, terus di atasnya tuh ada seperti lekukan di atas itu. Dia menggunakan jubah panjang, itu sosok laki-laki yang ada di sini. Dan yang perempuan di sini saya melihat dia menggunakan hijab. Masya Allah. Dia menggunakan hijab berwarna putih. Dan mereka berdua ini kulitnya memang bisa dikatakan putih. Dan kalau kita katakan itu bukan seperti orang luar, namun mirip. Wajahnya itu mirip orang luar, tetapi bukan orang luar. Seperti itu. Dan matanya itu bisa dikatakan matanya sipit. Namun bukan sipit seperti orang Cina, tapi sedikit kecil. Seperti itu. Ada 5 orang di sini, dan yang pertama di sana, 2 di sini, dan di sana 2, serta di sini 1. Ini makam yang terakhir. Ini bisa dikatakan kalau kita lihat ini sebagai panglimanya. Seperti itu. Ini makam yang memiliki janggut yang panjangnya itu sampai ke lantai. Seperti itu. Di sini kita akan berdoa untuk beliau karena mereka berlima adalah leluhur dari tempat ini. Jadi kita harus menghormati dan menghargai tempat ini. Kita berdoa dulu. Yang sangat tinggi sekali. Beliau ini mempunyai celana yang bisa dikatakan dari cerita sejarah ini itu, dan saya juga melihat celananya itu sangat panjang hingga diukur itu ada sejembatan Ampera Palembang seperti itu. Dan saat ini saya sedang berkomunikasi dengan beliau dan beliau sekarang ada di hadapan saya, dan itu sangat tinggi sekali seperti itu. Teman-teman luar biasa, Masya Allah di sini. Ya harus percaya ya sebenarnya, karena kan di sini ada legendnya teman-teman, sejarah. Ini teman kita Nurul ya, Masya Allah teman saya ini. Udah 2 kali nyoba ya. Antara percaya, harus percaya tapi ya bukan nggak Kalau percaya. orang yang belum lihat pasti nggak percaya. Jadi tadi dijelasin sama Sindok Cili bahwa di sini kalau misalnya kita berdoa dengan tulus ya, dan niat kita untuk ziarah dan memanjatkan doa, insya Allah apa yang kita hajatkan insya Allah terkabul. Nah, 2 di kali sini udah ada coba. teman kita ya, teman-teman kalau ngikutin vlog kita dari awal, dari video kita sebelumnya juga, beliau nih si Nurul ya selalu ikut kita nih. Jadi apa tadi Dek, gimana history tadi? Seneng sih. Awalnya sih emang pas diukur ya, itu malah berkurang kayunya. Karena sih untuk 2 kali teman-teman, 2 kali. Itu kurang. Iya, karena memang dari niat sih, belum yakin. Dan Ya, setelah itu yang yang kedua kalinya juga masih berkurang. berkurang. Dan alhamdulillah dia dapat Iya. untuk yang ketiga kalinya. Masya Allah, teman ya. Kita harus Percaya atau tidak mungkin tergantung niat Niat, ya. iya Jadi benar. penasaran, pengen kesini bisa komen ya, atau nanti bisa lihat cek di deskripsi ya. Nanti bisa langsung ke Sindok Cili biar bisa diarahkan ke sini. Mbak, jadi kesimpulan kita hari ini itu di makam ini itu sebenarnya gimana?
Ya, karena kita di sini ya kalau bisa dikatakan kita sebagai di sini adalah keturunan dari leluhur yang ada di sini, karena kita kan tinggal di tanah ini. Jadi seperti ya leluhur yang di sini. Kita sebagai orang yang ada di kota Palembang, jadi kita harus menghargai tempat ini, dan kita harus tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang tertua, tanah tertua yang muncul ketika zaman akhir zaman yang tidak ada namanya daratan. Itu di Palembang ini, itu pertama kali ya di desa ini, desa dimana kita berkunjung, seperti itu. Kalau dari kita untuk datang ke tempat ini tadi, bisa dikatakan alhamdulillah untuk dari tim kami itu mendapatkan hasil dan berkat atau restu dari leluhur kita di sini. Alhamdulillah banget ya Mbak. Berarti kita kesini tuh memang direstui dan disambut dengan baik gitu loh teman-teman. Karena kan ini juga pas tepat di hari Jumat, jadi mereka memang benar-benar hadir ketika kita di sini, dan itu sangat tepat sekali. Dan kesimpulan akhir sih guys, teman-teman ya semuanya, berarti di sini itu tidak ada yang namanya aura-aura yang buruk ya Mbak ya. Berarti semua auranya baik, auranya positif, dan kita baik. pun untuk datang ke tempat ini pun kita tidak boleh dalam keadaan kotor atau dalam keadaan head untuk bagi wanita. Jadi kita benar-benar datang ke sini itu dengan bersih, hati yang tulus dan niat yang baik, seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan kegiatan pada hari ini ya, Sindok Cilik, Nurul dan si Tengil. Teman-teman semua ya, alhamdulillah hari ini kita cukup sudah dulu ya review kita pada hari ini, perjalanan kita pada hari ini. Semoga teman-teman ya bisa mengambil manfaat daripada perjalanan kami pada kali ini ya. Kami tetap semangat, positif dan istiqomah. Apa? Kita selesai dulu ya, kita lagi mau sholat ya. Siang ini sudah di surau di dekat di desa ya, tempat keramat tersebut. Oke, teman-teman, see you next time.